untuk membawa bekal agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak lama lagi, Pak, tidak lama lagi meninggalkan dunia. Bahkan di tahun depan ini, Pak, tidak dijamin kalau kita ini masih bisa berkumpul di sini, Pak. Kita ini masih bersyukur dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid kita ini, Pak. Kami ini jamaah dari Kabupaten Wajo, ada yang dari Sengkang, ada juga yang dari Belawa. Kita ini jamaah dari Pak keluar belajar menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini Pak masih belajar. Mungkin Bapak yang ada di sini, yang ada di masjid ini masih tinggi pemahamannya agamanya daripada saya. Karena ini Pak saya masih belajar menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini Pak saling mengingatkan karena kita bersaudara dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kita ini Pak bersaudara kita satu sama-sama Islam. Makanya kita keluar di masjid kita ini selama 3 hari ini, Pak. Kita ini keluar belajar, bukan mengajari bapak-bapak yang ada di sini, orang tua kami yang ada di sini. Kami ini Pak masih belajar menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita ini Pak keluar 3 hari belajar ketika di masjid ini. Untuk mencari ridha Allah, bukan mencari untuk pandangan dari manusia. Kita ini bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini Pak menganjurkan pekerjaan Nabi Muhammad SAW untuk mendakwakan dakwah Allah, menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kampung tadi selalu mengingatkan, selalu mengajak ke masjid bagaimana caranya ini masjid kita ini bisa ramai untuk sholat berjamaah di masjid kita ini. Karena ini Pak jantung kampung kita ini adalah masjid. Jantungnya kampung kita ini Pak adalah masjid. Siapa yang meramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah mengeluarkan keberkahan di kampung itu, Pak. Saya pernah ke Tolito di Sulawesi Tengah. Di masjid di sana, Pak. Kalau sholat berjamaah di sana paling kayak sholat Jumat. Ramai di sholat berjamaah. Ada satu kampung di sana di Bali, Kabupaten Bogor. Sholat berjamaah di sana Pak, kayak sholat Jumat, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuhnya. Orang-orang yang masuk pada berjamaah ke kampung, warga masuk pada Jumat. Orang-orang, apa yang terjadi Pak? Yang terjadi di kampung itu di situ dikeluarkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau buat orang ini cukai-cukai mereka bisa tahu barakah ada kampung. Karena itu Allah mengamalkan Allah membuatkan keberkahan di kampung itu. Engkau lawan masuk yaitu salawat ini atau salawat amin atau untuk masyarakat kampung itu. Begitulah juga kampung kita ini Pak. Bagaimana caranya kita ini meramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mengenai masyarakat ikan kota ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di Syria kita masih ini sampai kepada anak kita sholat berjamaah di masjid. Karena ini kampung ini TNI Pak, ini kan jantung kampung adalah masjid. Begitulah dengan keimanan kita yang lainnya. Kita bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita bantu agamanya Allah, insyaallah Allah juga bantu kita. Karena kita ini yang paling penting itu upaya kehidupan kita ini. Sesungguhnya kita ini bukan
bukan rumah mewah, mobil mewah. Yang kita harus belajar ini Pak agama. Bagaimana cara kita ini belajar agama ini? Di dalam hati kita ini ada tiang agama untuk menyampaikan kepada anak kita, saudara kita, bahkan orang tua kita yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan walaupun satu ayat. Karena kita ini kata Allah, kuntum khairu ummati, kalian ini umat yang terbaik, sebaik-baik manusia. Kalian ini umat yang terbaik, kuntum khairu ummati, kalian ini umat yang terbaik, sebaik-baik kita ini. Bagaimana caranya kita ini belajar agama sebaik-baik mungkin. Kalau kita tidak ada tiang agama di dalam hati kita ini, sia-sia hidup kita ini, semau-maunya kita ini, yang haram mau dihalalkan, karena itu nggak ada tiang agama Pak. Begitu juga dengan kehidupan saya dulu Pak. Dulu waktu saya di Pak belum kenal tahu ini. Sedangkan kalau Pak saya belum apa sebelum saya kenal tahu ini. Adanya tahu ini tabligh ini, alhamdulillah. Sudah kita belajar insya Allah kita mau tahu. Karena itu Pak, kalau kita tidak ada tiang agama, begitulah hidup kita dapat apa? Dulunya saya Pak ini cinta dunia, mengumpulkan harta, tapi tidak ada tiang agama. Tidak ada tiang agama. Dulu saya tinggal di Jakarta saya sekitar bertahun di Jakarta. Saya di sana di Serang Perempuan di Jakarta. Saya kumpulkan harta itu kan ada tiang agama. Uang akan mencari, tapi itu iman kita itu fondasi iman itu Pak tidak ada. Begitu kalau tidak ada fondasi kita mau saya narkoba, minum, menjudi, main perempuan. Karena itu tidak ada tiang agama. Tidak ada tiang agama, maka uang itu tidak bermanfaat. Karena ini gampang sekali cari uang. Nah, saya beli walet di Sulawesi. Saya jual di Jakarta, gampang sekali, 5 juta, 10 juta, 2 jam saja keuntungannya. Tapi itulah tidak ada tiang agama, tidak ada tiang agama di dalam hati kita ini. Begitu mau hidup semua narkoba, minuman, menjudi, main perempuan, tiap malam ganti perempuan. Adanya itu tidak ada tiang agama. Begitulah kehidupan saya dulu, pengalaman ini kepada orang tua kami yang ada di sini, sampaikan kepada anak kita untuk belajar agama. Kalau masalah dunia, saya sudah capek untuk dunia ini, karena sudah sering mencari dunia ini, gampang sekali cari uang, gampang cari uang, tapi itu tidak ada tiang agama. Begitulah, tidak ada tiang agama. Kita maunya hidup semau-maunya. Makanya kita harus sampaikan kepada anak kita, saudara kita, bahkan tetangga kita yang belum taat kepada Allah, belum mengenal Allah, bagaimana caranya kita ini menghindari yang haram, menghindari yang larang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebesaran Allah di dalam hati kita, insya Allah itu larang Allah Subhanahu wa taala yang haram-haram itu akan menjauh dari kita. Karena sudah ada tiang agama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ada tiang agama, kita akan runtuh. Sebagaimana saya mencari uang sebentar sekali, 10 juta 2 jam saja. Tapi itu pun tidak ada tiang agama. Kita maunya semua maunya. Yang haram kita minum, yang haram kita makan. Makanya kalau tidak ada tiang agama, kita akan sangat rugi. Makanya sampaikan kepada kita, saudara kita,